Kamu kenapa sih? Aku kena tipu. Tipu apa? Coba-coba cerita deh. Jadi itu yang viral kemarin ya? Iya dong. Bagus banget. Itu mahal ya, Ica? Iyalah, emangnya Lala. Halo. Kok teman-temanku pada punya barang branded semua ya? Sedangkan aku Ngapain di sini? Aku lagi nunggu kelas aja sih. Wah, kebetulan banget. Aku mau cerita. Jadi kemarin tuh aku habis ikut investasi kan. Terus aku udah dapet keuntungan segini. Besar banget kan? Kau mau join nggak? Wah, gede juga ya segitu. Aku pikir-pikir dulu lah. Nanti kalau kamu mau join tinggal hubungin aku aja ya. Oke, lihat nanti ya. Brino. Oh, udah masuk. Apa uangnya buat investasi aja ya Kak Tifa? Katanya sih kembali lebih banyak. Iya kali ya? Akhirnya ketipu juga.
Selanjutnya, saudara, 2 orang mahasiswa di Tasikmalaya ditangkap anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dalam kasus investasi bodong. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Mengiming-imingi untung besar, jadi jurus 2 wanita menjerat para korbannya. Berdalih berinvest lewat usaha konveksi. Ada yang tahu Tifa nggak? Tifa, yang anak Jakarta itu bukan? Hah, Jakarta? Dia orang Jogja tahu. Tapi kemarin waktu kenal sama aku bilangnya dia dari Jakarta. Kok beda sih? Terus dia orang Jogja atau orang Jakarta? Ah, jadi kalian tahu nggak sih? Kenapa sih nggak jelas? Dia nggak tahu karena kita tipu. Tahu tuh. Tahu Tifa nggak ya? Ini kenapa tiba-tiba ngilang sih? Ini beneran aku kena tipu. Terus uangku hilang semua dong. Dasar penipu. Iya sih, kalau itu udah fix investasi bodong. Besok lagi kalau investasi harus lebih hati-hati ya. Kamu kalau perlu cek juga di OJK, riset dulu perusahaannya itu beneran ada atau enggak. Atau enggak gini aja deh, kebetulan kan aku juga seorang investor. Kamu bisa bawa kartu namaku, kalau ada apa-apa bisa hubungin aku. Semangat ya, aku duluan. Oke lah. Kayaknya aku harus ngumpulin uang dulu. Makanannya, Kak. Iya, masuk. Kamu yang waktu itu ketemu di rooftop ya? Iya. Silakan duduk. Jadi gimana kabarnya? Ya, baik. Terus ada apa nih kok tiba-tiba datang ke kantor? Jadi, maksud dari kedatangan saya ke sini adalah karena tertarik dengan investasi yang pernah Ibu tawarkan. Oh iya, tapi mohon maaf kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya lupa. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lala. Oh, Mbak Lala. Mbak Lala ini tertarik investasi itu, tapi udah paham belum nih investasi itu sebenarnya apa? Belum begitu tahu sih Bu. Maka dari itu saya kesini untuk memperdalam pengetahuan tentang investasi. Oke, di sini saya akan berikan analogi untuk Mbak Lala biar lebih paham investasi itu apa. Kita pakai analogi remote ini aja ya. Oke, misalkan ini ayam. Mbak Lala ini punya ayam dititipin di peternakan nih. Nah, nanti ayamnya kan akan menghasilkan anak, telur dan lain-lain, akan menghasilkan hasil dari apa yang udah Mbak Lala berikan di peternakan. Nah, nanti kalau Mbak Lala semakin
memberikan ayam di peternakan itu semakin banyak, maka hasilnya juga akan semakin banyak. Nah, nanti keuntungannya juga akan semakin bertambah, tapi juga bergantung kepada kesepakatan di awal. Nah, tapi hati-hati nih Mbak Lala, karena nggak semua peternakan itu pemiliknya baik. Mbak Lala harus cek dulu bagaimana siklus di dalam peternakan itu berjalan, apakah yang diberikan itu baik, terus apakah penjualnya, pemiliknya itu punya latar belakang yang baik. Seperti itu Mbak Lala harus cross check lebih lanjut. Jadi gimana nih, Mbak Lala udah punya gambaran belum tentang investasi itu gimana? Sudah Bu, saya sudah memiliki gambaran, tetapi bisakah dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara memulai investasi? Sebelum Mbak Lala mulai investasi, kalau boleh tahu tujuan Mbak Lala investasi itu untuk apa? Jadi saya meminta saran kepada Ibu. Saya memiliki tabungan yang tidak banyak dan akan memakainya dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi menurut Ibu, investasi apa yang Ibu sarankan pada saya? Nah, tadi kan Mbak Lala udah jelasin nih kalau Mbak Lala tuh nggak terlalu punya banyak modal yang besar, tapi juga ingin mencairkannya 6 bulan ya tadi? Iya. Nah, kalau menurut saya Mbak Lala ini masuknya ke investasi yang jangka pendek. Jadi investasi ini ada 2 jenisnya. Ada investasi jangka pendek dan juga ada investasi jangka panjang. Kalau waktunya kurang dari setahun, ini masuknya ke investasi jangka pendek biasanya. Tapi kalau investasi kurun waktunya lebih dari 1 tahun, itu masuknya ke investasi jangka panjang. Nah, ini tuh ada karakteristiknya, pembeda di antara investasi ini. Kalau investasi jangka pendek, modalnya tentu lebih kecil, resikonya juga lebih rendah. Begitu juga hasil yang dihasilkan. Mbak Lala nanti hasil dari investasi ini bakalan lebih sedikit dibanding dengan investasi jangka panjang. Sebaliknya, kalau investasi jangka panjang itu jangka waktunya itu lebih panjang, lebih dari setahun, modalnya cukup besar, resikonya tinggi, tapi imbalannya juga nanti akan lebih besar. Jadi saya sarankan Mbak Lala ini bisa ikut investasi jangka pendek saja. Kalau investasi jangka pendek itu contohnya seperti apa ya Bu? Kalau untuk contoh investasi jangka pendek, Mbak Lala bisa memilih nih antara reksadana ataupun deposito. Sepertinya saya tertarik dengan deposito Bu, tetapi bolehkah Ibu jelaskan tentang deposito itu apa? Baik Mbak Lala, di sini saya akan menjelaskan gambaran tentang deposito itu seperti apa. Sebenarnya ini deposito itu sama seperti tabungan biasa, tapi ada tahanan waktunya. Jadi deposito ini nggak bisa diambil seenaknya waktunya begitu. Kalau Mbak Lala mengambil kurang dari kurun waktu yang telah ditentukan, itu Mbak Lala nanti akan diberikan penalti dan bunga yang dijanjikan itu tidak akan dibayarkan. Jadi saran saya, kalau mau deposito, uang yang diberikan itu tidak diperlukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, apakah Ibu menyediakan investasi deposito itu? Nah, kebetulan sekali nih Mbak Lala, perusahaan yang saya jalani ini menyediakan layanan deposito. Sebentar, saya bukakan dulu ya untuk ketentuan bunganya. Nah, ini dia. Nah, bunga yang kami tawarkan nih Mbak Lala itu tergantung pada jangka waktu yang akan Mbak Lala pilih. Misalkan kalau Mbak Lala menyediakan jangka waktu 3 bulan, nanti perusahaan kami akan memberikan bunga 3,5% per tahun. Kalau untuk 6 bulan 4% per tahunnya, dan untuk 12 bulannya 4,5% per tahun. Nah, untuk dokumennya yang perlu Mbak Lala kumpulkan itu seperti fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya, NPWP, buku tabungan, formulir aplikasi deposito, nanti akan saya berikan formulirnya, dan tentunya dana awalnya yang sudah Mbak Lala tadi jelaskan. Gimana Mbak Lala udah tertarik untuk mendepositkan uangnya ke perusahaan saya? Bu, saya tertarik. Oke, sebentar saya carikan formulirnya dulu ya.
Ini untuk formulirnya. Mbak Lala bisa mengisi sesuai keterangan yang ada. Terus untuk dokumennya juga bisa dipersiapkan ya, beserta dana awalnya.